Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Afifah dari kelas 6H, NIM 172111014. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penerima dan penyelenggara bantuan hukum. Di dalam materi ini terdapat 4 subbab. Saya akan memulai dengan materi yang pertama, subbab yang pertama, yaitu mekanisme dan subjek penyelenggara bantuan hukum. Mekanisme dan subjek penyelenggara bantuan hukum. Penyelenggara bantuan hukum di daerah dilaksanakan dengan berkoordinasi antara pemerintah daerah dengan kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi. Penyelenggara bantuan hukum di daerah harus sejalan dengan penyelenggaraan hukum nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dengan bantuan hukum. Penyelenggara bantuan hukum di daerah meliputi bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, peningkatan kapasitas pemberi bantuan hukum, fasilitas pembentukan pemberi bantuan hukum, dan bantuan operasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek yang menjadi penyelenggara bantuan hukum di tingkat pusat yakni Kementerian Hukum dan HAM. Lalu pelaksanaan bantuan hukum di tingkat daerah adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan, selanjutnya disingkat LBH dan Orkemas. Pelaksana bantuan hukum dalam Undang-Undang Mahkamah Agung pada pasal 42 disebut juga sebagai pembela. Pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang Bantuan Hukum dilaksanakan oleh pelaksana bantuan hukum yang sudah berbadan hukum sesuai dengan pasal 8. Orang yang melaksanakan pemberian bantuan hukum pada kantor pelaksanaan bantuan hukum adalah advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang memenuhi syarat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Dalam naskah ini khusus klien yang tidak mampu atau orang miskin. Selanjutnya, subbab yang kedua yakni prosedur dalam mengajukan bantuan hukum. Pada dasarnya ada dua cara dalam memperoleh bantuan hukum, yaitu dengan cara legal aid melalui LBH dan pro bono. Namun di sini saya akan menambahkan satu materi lagi dan berdasarkan prosedur dalam mengajukan bantuan hukum melalui Posbakum. Yang pertama, cara atau prosedur dalam mengajukan bantuan hukum melalui legal aid, yakni calon penerima bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat dan melampirkan berkas, yakni memberikan keterangan mengenai nama, alamat, pekerjaan baik secara lisan maupun tertulis. Dan yang kedua, memberikan uraian tentang masalah yang sedang dialami. Yang ketiga, menyerahkan dokumen yang ada kaitannya dengan pokok perkara yang dimohonkan. Terus yang terakhir, melampirkan surat keterangan miskin yang diperoleh dan dibuat oleh kepala desa, lurah, atau pejabat setempat. Lalu selanjutnya, untuk mendapatkan pro bono, calon penerima bantuan hukum harus melakukan permohonan secara tertulis atau lisan langsung kepada advokat atau bisa melalui LBH. Dalam permohonan tersebut memuat nama, alamat, pekerjaan, uraian singkat tentang masalah hukum yang sedang dihadapi, serta melampirkan SKTM yang dibuat oleh pejabat berwenang. Dan yang terakhir yakni cara memperoleh bantuan hukum melalui Posbakum, yakni sebagai berikut. Yang pertama, surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah atau kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara. Atau surat keterangan tunjangan sosial seperti kartu keluarga miskin atau KKM, kartu Indonesia Sehat atau KIS, kartu beras miskin atau Raskin, kartu program keluarga harapan atau PKH, kartu bantuan langsung tunai atau BLT, kartu perlindungan sosial atau KPS, atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. Atau yang terakhir, surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan Posbakum pengadilan dan disetujui oleh petugas Posbakum pengadilan. Apabila pemohon layanan Posbakum pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam nomor 1 dan 2. Materi selanjutnya yaitu subbab yang ketiga, yaitu pihak yang berhak menerima bantuan hukum. Menurut pasal 5 Undang-Undang
bantuan hukum yang berhak mendapatkan bantuan hukum yakni sebagai berikut. Yang pertama, penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 meliputi setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak secara layak dan mandiri. Dan yang kedua, hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, dan berusaha atau perumahan. Kepala desa atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili penerima bantuan hukum wajib mengeluarkan surat miskin atau surat keterangan tidak mampu sebagai pengganti surat keterangan miskin untuk keperluan penerima bantuan hukum. Apabila kepala desa atau pejabat setingkat sesuai dengan domisili penerima bantuan hukum menolak tanpa alasan yang sah untuk mengeluarkan surat keterangan miskin atau dokumen yang dimaksud di atas, pemberi bantuan hukum dapat mengeluarkan surat sebagai pengganti keterangan miskin tersebut dan diketahui oleh aparat penegak hukum atau pejabat setingkat. Selain SKTM, para penerima bantuan hukum menyertakan kartu penunjang seperti KIS atau KIS, KIP, PKH, dan lain-lain untuk melihat apakah orang tersebut layak untuk mendapatkan bantuan hukum atau tidak. Sementara itu, selanjutnya untuk subbab yang terakhir yakni peraturan tentang penyelenggara dan penerima bantuan hukum. Dalam pelaksanaannya, bantuan hukum memiliki peraturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang meliputi 3 bab. Yang pertama, bab 1 mengenai ketentuan umum. Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Yang kedua, penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Yang ketiga, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang. Yang keempat, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dan yang kelima, standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh menteri. Dan yang terakhir, kode etik advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat. Selanjutnya, pasal 2 bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Yang selanjutnya yakni pasal 3, penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Yang kedua, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Yang ketiga, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Yang keempat, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya yakni bab 2 tentang ruang lingkup. Pasal selanjutnya yaitu pasal 4 bantuan hukum. Yang pertama, bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Yang kedua, bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi. Yang ketiga, bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Pasal 5 meliputi penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Yang kedua, hak dasar sebagaimana dalam ayat 1 meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, dan berusaha atau perumahan. Selanjutnya yakni bab ketiga tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Pasal 6 meliputi bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. Yang kedua, pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, menteri sebagaimana dimaksud ayat 2 bertugas menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum, menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum.
menyusun rencana anggaran bantuan hukum, mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dan terakhir menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran. Pasal 7 meliputi A. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 3, Menteri berwenang mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang kedua, melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Yang B, untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B, Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas 4 macam, yakni yang pertama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, hak dan hak asasi manusia. Yang kedua, akademisi. Yang ketiga, tokoh masyarakat. Yang keempat, lembaga atau organisasi yang memberi layanan bantuan hukum. Sedangkan C, verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan setiap 3 tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai data cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B diatur dengan peraturan menteri. Itu tadi sekilas pemaparan dari saya mengenai materi penerima dan penyelenggara bantuan hukum. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.